Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, saat kata cukup tak lagi membawa bahagia. Kadang yang sering jadi salah di rumah tangga karena di antara pasangan suami istri tidak ada komunikasi yang baik. Ujungnya tidak sedikit pasangan rumah tangga yang sering salah paham. Iya apa iya? Suami ngerasa apa yang dikasih kepada istri sudah cukup, tapi nyatanya istri merasa yang diberi tidak cukup. Ada yang begitu? Kalau tidak ada komunikasi di antara keduanya, jadi bahaya. Inilah yang disebut saat cukup tak lagi membawa bahagia. Karena suami merasa sudah cukup, tapi istri merasa tidak cukup, tapi dua-duanya berhenti dan tidak saling komunikasi. Padahal harusnya suami istri itu ngobrol, betul? Istri mohon izin, mohon maaf, kalau merasa apa yang suami beri kurang cukup, bilang sama suami, jangan diam. Ada yang begitu? Dan suami ketika memberi kepada istri juga tanya, apakah yang sudah kita beri cukup atau tidak untuk kebutuhan istri? Kata ibunya, ya. Karena mohon maaf, yang namanya pasangan suami istri itu kan dua hati yang saling berbeda perasaannya, betul? Jangan juga terlalu mudah menganggap, tapi kan pasangan aku mah udah ngerti. Jangankan yang baru berumah tangga, yang sudah puluhan tahun berumah tangga saja sering salah paham. Betul? Kan ada kisah, boleh nggak saya cerita? Lama nggak apa-apa? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Satu kali ada seorang suami itu dapat makanan dari orang yang hajat tetangga sebelah. Singkat cerita, makanan itu isinya ikan. Isinya apa? Suami lapar. Terus suami buka itu makanan, ketemu ikan. Suami juga paham, istri saya belum makan. Apa yang suami lakukan? Suami makan ikan bagian kepalanya. Kemudian suami sisain badannya ikan buat siapa? Istrinya. Singkat cerita istrinya pulang. Ketika istrinya buka itu makanan, cemberut. Kenapa cemberut? Ternyata suaminya nggak tahu kalau istrinya suka kepala ikan. Suami nyangka kalau aku kasih badan ikan pasti istriku bahagia. Tapi ternyata istrinya nggak suka badan ikan, lebih suka apanya? Kepala ikan. Ujungnya yang tadi pengen membahagiakan, bukan membahagiakan tapi malah menyedihkan perasaan pasangan kita. Betul? Maka di dalam Islam pentingnya kita beramal soleh dengan baik. Betul? Bertanya dengan baik. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, siapa di antara kamu yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang bahagia untuknya. Dan Allah akan menggantikan pahala terbaik dari apa yang dia usahakannya. Maka suami, belajarlah mencukupi kebutuhan istrimu. Dan wahai istri, belajar menerima pemberian suamimu. Tapi jika dirasa tidak cukup, boleh bicara kepada suami agar rasa cukupmu membawa kebahagiaan untukmu. Jangan memendam, jangan menyimpan. Tidak sedikit istri yang karena takut, karena malu, ujungnya memendam dan menyimpan. Ujungnya rumah tangga tidak menghadirkan kebaikan. Mudah-mudahan Allah cukupi kebutuhan rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan ibu untuk Hilman. Semoga ibu merasa cukup dan bahagia dari apa yang diberikan oleh suami-suami ibu ya. Tapi kalau nggak cukup, cukup-cukupi ya. Kurangi pengeluaran yang nggak perlu bu. Kalau perlu ibu nggak perlu keluar. Karena kalau ibu keluar butuh pengeluaran. Jadi ibu di rumah aja. Dan juga yang paling penting, kadang rasa cukup itu datangnya dari hati. Dari hati. Betul nggak? Dan ini harus Bunda catat semua. Sebesar apapun pendapatan kita, tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Dan sedikit apapun pendapatan kita, pasti cukup untuk hidup. Jadi selama ini yang sering kita kedepankan bukan kehidupannya, tapi gaya hidupnya. Makanya ada penyakit yang obatnya susah. Apa itu? GENGSI. Oh. Gengsi, iya. Gengsi itu emang gak ada obatnya bu ya. Kayak apotek tutup, gak ada obat. Baik, sekarang jamaah siapa yang mau bertanya? Siapa mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa yang gak bahagia? Oh iya ya kelihatan gak bahagia. Silakan ada tadi Pak. Ya. Gak bahagia semuanya kelihatan. Iya, asam banget nih. Warnanya asem. Lemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hotibah dari Masjid Jabal Nur, Cibanteng, Bogor. Bogor, tepuk tangan untuk orang Bogor. Maaf ibu, saya tadi kurang dengar namanya siapa? Ketiban? Hotibah. Oh Hotibah, maaf bu ya. Makanya saya kaget, kok namanya Ketiban? Oh Hotibah, ya siap Hotibah. Izin curhat. Iya Bunda. Saya ingin bercurhat sekaligus ingin bertanya. Iya. Iya. Suami saya, alhamdulillah semua fasilitas rumah saya dibeliin, iya. rumah bagus, rumah sampai perhiasan. Ini yang bikin AA dari tadi nggak bisa berkedip. Kenapa? Gelangnya kali. Ini Alhamdulillah. tanda suaminya sayang sama dia. Alhamdulillah Pak Ustaz. Dikasih rumah bagus. Rumah bagus. Kasih perhiasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya seperti itu tadi semua dicukupi. Cukup. Rumah tangga juga Harmonis. Iya harmonis. Harmonis. Enggak bukan Ustadz, yang ditanyakan lain itu. Cuman yang dipertanyakan ini setiap saya mau curhat sama suami saya, kenapa saya itu nggak direspon gitu. Slow respon suaminya. Iya, intinya keluh kesah yang mengurus rumah tangga, nyuci, nyampe bebenah, ngurusin anak. Ngurus anak. Suatu saat suami saya datang mau curhat gitu. Ibu tuh pengen cerita. Nah, iya, begitu loh ini rumah tangga saya capek sebenarnya. Cuman sama suami saya itu gak direspon. Kenapa bisa nggak direspon? Ya.
Ya mungkin entah kecapean, entah apa, kecapean apa gimana gitu. Cuman seorang istri kan nggak mau dicuekin seperti itu. Iya. Maunya kedua-duanya. Siapa yang mau dicuekin istri? Nggak ada yang mau. Nggak ada. Nggak ada. Pasti mau. Mau. Berarti ibu butuh waktu. Nah, Tapi suami tidak Tidak pernah punya memberi waktu. waktu. ya sudah, iya waktu. Waktu Kalau apa? tabungan udah ada, Oh, cuman tabungan. waktu untuk ngobrol, Iya, iya. untuk curhat-curhatan Nggak itu. ada. Nah, malah bilang begitu, Pak Ustadz. Kamu tuh kurang apa sih? Adanya apa adanya tuh udah disyukurin, kamu kurang apa udah dikasih sama saya. Kan sakit hati orang seorang suami seperti seorang istri dicuekin. Seorang istri dicuekin seperti itu gak sesuai Sakit dengan hati. kemauan. Sakit hati, Iya. Kan sakit hati suami. Malah dia istri. bilang begitu. Apa sih kekurangan kamu? Kamu Semuanya udah udah aku kasih. Nah, Pertanyaan. gitu. Suami Pertanyaan, nanya, Ibu. apa sih kekurangan kamu? Kekurangan dari saya. Nah, iya gitu. Dari suami maksudnya ke ibu Iya. kan? Nah, silakan. Pertanyaannya Gitu. begini, Nah. salahkah saya jika merasa kurang bahagia dengan harta seperti itu, Masya merasa Allah. kurang bahagia saya, apakah salah kalau saya Salah, merasa sepertinya ada, iya. kurang bahagia? Lalu bagaimana cara menjelaskan pada suami saya Membicarakan supaya ya, betul. iya supaya mendengarkan saya tuh tidak butuh materi. Tidak hanya- Balikin. Sini. Ambil. Keluarin. Sini. Buka. Nggak butuh. Buka. katanya. Buka. Copot. Buka. Katanya nggak butuh materi. Bukan tidak butuh, tidak hanya butuh materi. Iya, tidak Kalau nggak butuh, hanya- sini. Tidak butuh hanya materi. Tidak hanya butuh materi. Tapi juga butuh Cuman- waktu suami. Iya. Perhatian Komunikasi, suami. Iya, nomor satu itu. Nomor satu itu, nomor dua? Ya udah itu tadi Ini nomor baru. 2. Bagaimana pencerahannya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan akhir. Bunda. Bahagia yang paling hakiki bukan karena harta yang banyak. Tapi bahagia sejati saat hati diisi dengan perhatian terbaik dari suami. Betul? Untuk apa harta banyak? Untuk apa harta banyak? Tapi Kalau tidur tak nyenyak. iya. Untuk apa perhiasan berlimpah? Tapi Kalau rumah bagai tempat sampah. wah, Masuk, tambahin lagi. untuk apa semua yang kamu usahakan kalau rumah sudah tak lagi tempat yang paling aman dan nyaman? Iya. Betul? Betul. Ujungnya mohon maaf seperti hidup di sangkar emas. Bukan harta, bukan tahta yang menjadikan kita bahagia. Tapi saat hatimu selalu ada untuk menjadi pendamping setia dalam hidupku. Betul nggak? Maka ini yang harus dipahami. Jangan mengukur orientasi bahagia dengan harta. Harta ada habisnya. Betul? Pangkat jabatan ada pensiunnya. Setuju? Terkenalnya nama ada selesainya. Makanya buat apalah semua yang Allah beri dalam urusan dunia kalau tidak menjadikan kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu pilih yang mana? Punya suami penghasilannya 10 juta. 10 juta nih. Tapi mohon maaf kasar sama ibu. Atau ada yang 1 juta tapi baik sama ibu. Tetap. Pilih yang mana? Tetap ya itu. Yang mana jadinya? Yang 10 juta tetap ya. Biarin dah. Sakit-sakit dikit yang penting cukup. Tidak. Ternyata yang membuat hidupmu bahagia bukan tentang banyaknya, tapi tentang cukupnya. Betul gak? Gak usah minta banyak. Yang penting cukup. Karena yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup atuh.
Kenapa jadi banyak? Kan enak, betul nggak? Pas mau beli rumah, cukup. Bukan ada, cukup. Ada, kalau nggak cukup buat apa? Ganti kendaraan, beli elektronik, umroh tiap tahun. Oh, ya. Jadi artinya rasa cukupmu bukan dari mata, tapi dari hatimu. Dan hati itu butuh diisi dengan perhatian. Maka suami izin, jangan hanya sekedar mencukupi kebutuhan harta istrimu, tapi juga cukupi hati istrimu. Mungkin selama ini istrimu pengen cerita, pengen ngobrol. Dan sayangnya, kenapa sih banyak suami yang siap mendengarkan curhatan orang lain, tapi tidak pernah waktu dengerin curhatan istrinya? Betul? Tepuk tangan buat emas yang banyak. Iya. Ibu Khotibah. Ya, baik Ibu Khotibah ya. Dan kemana setelah ini kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Sunyi di tengah kecukupan. Nah, tema yang masih akan dibahas bersama Hilman ya. Nanti juga Hilman di segmen ini akan membahas mulianya sikap suami dalam memahami selain hanya memberi ya. Nah, tapi sebelum Hilman lanjutkan tausiahnya, ini berdua akan bacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram @jalandakwah_btv_official. Sudah ada dari @berlianpermata. A-nya ada 2 terakhirnya, 3. @berlianpermata. Assalamualaikum Jalan Dakwah BTV. Mau curhat online Ustadz. Jadi gini Ustadz. Setiap kali saya cerita atau curhat masalah saya dengan tetangga atau kesulitan mendidik anak, suami saya tuh langsung aja kasih instruksi tanpa mau mendengarkan saya dulu. Suami saya bilang begini, kamu tuh harusnya begini. Karena suami saya bilang begini. Jadi dia bilang, kamu tuh harusnya begini. Kalau suami bilang begitu, kamu tuh harusnya begitu. Nah, ya kan? Jadi dia bilang begini, kamu tuh harusnya begini, jangan begitu. Begini, begitu, begini, begitu. Punya begini gak pernah utuh. Nah misalnya nih, kalau saya nggak setuju sama solusi dari suami saya, dia langsung marah. Padahal kan saya cuma pengen dia dengar aja, cuma pengen didengar saja. Saya berharap dia bilang begini, sabar ya Ma, aku tahu ini berat. Tapi kenapa sih laki-laki itu cuma mendengarkan saja, itu terasa sangat sulit bagi mereka. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana adab suami saat istri sedang menumpahkan sayur asem, saat istri sedang menumpahkan isi hatinya agar tidak menjadi ajang perdebatan nantinya. Seperti itu Hilman, silakan. Bunda, rumah tangga itu saling, bukan saing. Saling, bukan saing. Di rumah tangga harus saling menghargai, harus saling menghormati, harus saling menjaga satu sama lain. Dan rumah tangga itu mohon maaf, bukan transaksi. Bukan setiap kebaikan harus dituntut balasannya dengan kebaikan. Bukan istilahnya ada uang abang, saya nggak ada uang abang. Astagfirullahaladzim. Itu namanya perdagangan, bukan pernikahan. Kalau perdagangan, untung rugi. Kalau untung saya lakukan, kalau rugi ngapain saya lakukan? Itu bukan pernikahan, itu perdagangan. Tapi kalau pernikahan, setiap kebaikan yang dilakukan di rumah tangga pasti ada balasannya dari Allah walaupun bukan dari pasangan kita. Setuju? Maka Bunda, saat jadi istri sudah berbuat baik sama suami, jangan ngerasa kebaikan kita sia-sia ketika suami tidak membalasnya. Begitupun sebaliknya, wahai para suami, ketika kita sudah berbuat baik sama istri dan istri kita belum membalas kebaikan kita, jangan kecewa. Karena ada Allah yang pasti membalas kebaikan kita.
Setuju? Maka pertanyaan yang tadi, aku tuh pengen didengar. Berarti caranya belajar mendengar. Aku pengen dihargai. Berarti caranya belajar menghargai. Aku tuh maunya dimuliakan. Berarti belajar memuliakan. Kan tidak sedikit di antara kita. Kadang-kadang kalau kamu mau aku layani. Kan kadang sayangnya tergantung tanggal bulan. Kalau awal bulan semangat. Kalau uangnya masih ada semangat. Kalau tengah-tengah bulan cemberut, tidak semangat. Itu namanya transaksional. Maka pada akhirnya mohon maaf. Ahilman tidak mau menyalahkan suami yang tidak mau mendengar. Tapi mungkin selama ini istri seringnya ingin didengar. Tapi mungkin kurang mendengar apa yang suami hadirkan. Maka pada akhirnya rumah tangga itu tentang saling. Bukan tentang saing. Dan ternyata wahai para suami, istrimu bukan hanya butuh diberi, tapi butuh dipahami. Betul? Betul? Mohon maaf, ada enggak keluarga, rumah tangga yang rumahnya besar tapi hampa? Tapi ada yang rumahnya kecil, tapi bahagia. Ada enggak? Besar, tapi kayak kosong. Semua enggak ada waktu. Di rumah makan, di tempat makan, di meja makan. Makan bersama, tapi hati tak bersama. Bapaknya pegang HP. Ibunya pegang remote TV. Anaknya pegang HP. Makanannya dibiarin. Siapa yang makan duluan? Tapi boleh jadi ada rumah tangga yang makannya bukan di meja makan. Dia makan di emperan, makan di tempat lesehan. Tapi dua-duanya bercengkrama dengan penuh kebaikan. Betul? Yang paling penting bukan tentang makan dengan apa. Tapi tentang dengan siapa kita makan. Apakah hatinya masih bersama dengan kita atau jangan-jangan hatinya tidak lagi bersama dengan kita. Maka sekarang ada istilah mohon maaf. Yang jauh jadi dekat. Yang dekat jadi jauh. Sebenarnya apa sih makna rumah tangga kalau seperti itu? Betul? Maka bunda sayang, pemirsa BTV. Jangan hanya sibuk memberi, tapi sibuk memahami. Mungkin selama ini kita merasa sudah memberi, tapi belum memahami. Maka cara menyampaikan, cara berinteraksi di rumah tangga itu menjadi penting. Karena kadang sesuatu yang kita beri jadi tidak ada artinya kalau diberikan dengan cara yang tidak baik. Betul? Isilah rumah tangga kita dengan penuh kebaikan. Bukan hanya sekedar sibuk memberi, tapi sibuk memahami. Para suami, jangan hanya sibuk bicara, tapi ternyata istri juga butuh didengar. Para istri, jangan hanya ingin dimengerti, tapi kita lupa mengerti perasaan suami kita. Maka dua-duanya harus saling. Itulah rumah tangga. Kalau rumah tangga masing-masing, namanya bukan rumah tangga, rumah makan namanya. Karena yang bersama dan saling itu adalah rumah tangga. Semoga Allah cukupi rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Dibilangin saya. Ya, mana? Sebelah mana? Ibu. Iya. Iya, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, saya Eva Fatona dari Majelis Taklim Al-Mar'atus Sholihah, Serang, Banten. Serang, Banten. Tepuk tangan untuk orang Serang, Banten. Izin curhat AA. Iya bunda silakan. Begini AA ya, alhamdulillah rumah tangga saya secara finansial semua tercukupi. Masya Allah. Jadi begini ayah, memang finansial dicukupi, dipenuhi gitu. Tapi namanya masalah
ada aja. Terkadang yang saya lihat masalah itu sebetulnya sepele, kecil gitu ya ayah. Tapi namanya istri kadang merasa gimana gitu. Contoh kecil ya ayah, kita karena merasa semua dicukupin sama suami, maunya kan kayak contohnya ngasih anak makan kan pengen yang sehat-sehat. Akhirnya kita kan rajin masak ya ayah, supaya anak-anak suami itu makan di rumah, makan hasil masakan kita gitu. Tapi terkadang suami itu tiba-tiba kita udah capek-capek masak, ya capek nyediain, nungguin suami pulang kerja gitu kan. Tapi tiba-tiba dia pulang tuh, contohnya kayak belum lama ini, beli sate, ya kan? Sate apa, Bu? Sate Madura Pak. Iya apa? Kambing apa ayam? Sate ayam Pak. Ayam berarti aman. Tapi Buat suami anak-anak. tuh nggak bilang dulu gitu loh. Padahal suami itu kan sebetulnya tahu setiap hari kita kan masak gitu Iya. kan. Ya maunya istri kan maunya saya. Coba sih bilang atau nelpon hari ini nggak usah masak mah gitu kan. Papa bawa sate nih. Gitu Abdu maunya begitu. Iya. Tapi suami nggak begitu. Iya. Dan namanya anak ya mungkin karena saya juga nggak pernah masak sate kali ya. Ibu kan bukan tukang sate. Iya saya bukan tukang sate soalnya. Iya. Nah anak itu malah memilih sate. Sate. Sedangkan masakan saya Mohon yang maaf, Ibu udah pada saat itu masak capek-capek. Masak sop, Sop. masak gulai Gulai. gitu kan. Masak Wah. semua pokoknya banyak deh Enak. Pokoknya capek saya dari pagi itu sampai sore Set. masak. Kalah dengan sate. Kalah dengan sate coba sakit hati nggak? Kecewa nggak? Sakit hati saya. Nah akhirnya karena itu tuh sebetulnya bukan sekali dua kali, terulang lagi. Yang kemarin itu akhirnya saya tuh udahlah saya nggak mau makan, ngadat dong ya kan, pundung. Nggak mau lah saya nggak mau makan, akhirnya masakan saya nggak dimakan, sate juga nggak dimakan, sayanya malah sakit lambung. Iya. Masa. Lagian sih. Udah capek dari Nah rumah. saya tuh cuman gini ya, kenapa sih gitu seorang suami nggak peka maunya istri itu seperti apa. Sedangkan itu diulang lagi. Berdosakah saya kesel, kecewa dengan suami yang selalu mengulang dan mengulang lagi. Dan saya minta masukannya gimana cara ngadepinnya. Juga saya mau gimana sih supaya suami itu peka juga ke kita gitu. Terus akhirnya satenya gimana tuh? Gak ada yang makan ya? Habis sama Abdu. Habis. Sama suaminya dimakan. Iya, jadi intinya itu ya ayah, gimana caranya kita menghadapi suami yang enggak peka, Nggak peka. dan bagaimana kita juga harus menghadapinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Hilman. Bunda, kecewa boleh nggak? Kata siapa? Yang namanya kecewa itu wajar. Saat harapan tidak bertemu dengan kenyataan, maka akan muncul yang namanya kekecewaan. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kekecewaan. Tadi Bunda menurut sikapnya berlebihan. Beliau masak, suami datang bawa sate, beliau nggak makan. Kan jadi lapar sendiri ujungnya kan. Jadi lambungnya kena. Jadi selain merugikan juga orang lain, ya merugikan juga hati ibu sendiri. Kecewa boleh sebagai manusia biasa wajar. Tapi yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kekecewaan. Nah pertanyaannya kenapa ini terjadi? Satu, hati itu kecewa karena terlalu berharap kepada manusia. Betul nggak? Berarti dari awal emang salah niatnya. Ibu teh masak niatnya bukan karena Allah. Tapi karena siapa? Suami. Suami. Ketika suami berbuat seperti itu jadi kecewa. Padahal ibu lupa ketika ibu masak ada pahala tidak? Ada. Ketika ibu berbakti sama suami ada pahala tidak? Ketika ibu nyiapin makanan buat suami ada pahala tidak?
Pertanyaannya suami nggak makan itu makanan ibu, ibu masih ada pahala tidak? Apa masalahnya? Yang jadi masalah suami nggak makan, ibu kesel. Mana suami teh sukanya makan sambel, ibu teh nges ngarenos gitu, ngarenos. Udah nyambel ibu teh, tiba-tiba suami nggak makan, kumaha coba? Sambalnya masukin kulkas. Kan kalau ibu salah berharap, ujungnya kesel sendiri kan? Iya. Bisa jadi ibu makan semua sambalnya. Maka suami datang, ibu teh bagangin perut begini. Kata suami teh, mama kenapa perutnya? Kamu tuh nggak pernah peka sama aku ya. Kan ujungnya jadi drama kan? Kan nggak ada masalah. Ya udah, berarti hari itu mungkin masakan ibu tidak dimakan oleh suami, tapi ingat, ibu masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Maka pelajaran selanjutnya, wahai para suami, biasakan para suami peka terhadap istri. Apalagi istri itu suka masak, tanya. Jangan-jangan dia udah nyiapin, betul nggak? Dia teh udah keringetan buat kita, udah ngusahain buat kita. Tanya, nanya we. Udah dimakan mah enggak, nanya doang. Kan bisa bilang, bunda sayang, sore ini mah gak usah masak ya. Nanti ayah beliin sate ya. Bisa nggak? Tiba-tiba ke tukang sate nggak dagang tukang satenya. Sampai rumah nggak masak. Nggak masak. Akhirnya Berantem ujungnya kan. Jadi mau ke tukang sate nggak dagang, ibu nggak masak. Nah disinilah ada yang di kulkas yang tadi. Keluarkan di pasti situ. kulkas mau makan dibuka, set masker bengkoang. Nah Taruh kulkas. Iya. jadi artinya ibu jangan merasa nggak diperhatikan, betul nggak? Dan suami pun jangan kurang perhatian. Nih, bagus kata-katanya. Istri jangan merasa kurang diperhatikan. Dan suami juga jangan merasa sudah memberi perhatian. Padahal dua-duanya butuh perhatian. Mudah-mudahan Allah saling menjaga perhatian Amin. rumah tangga kita semua. Amin ya robbal. Tepuk tangan buat Ibu Eva Fatona. Setelah Ibu Eva, Ibu siapa? Tanya. Iya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Agustiani Ya. dari Majelis Ar-Ruhama di Cisarua Bogor. Cisarua Cisarua Bogor. Tepuk tangan Bogor. untuk orang Cisarua Bogor. Berarti di puncak. Ya. Dingin berarti. Alhamdulillah. Begini ya, A, curhat dikit ya Ayah. Boleh Ibu. Tapi bukan mengenai saya. Mengenai Iya, siapa? Hanya adik saya. Oke. Adik saya itu kan telah berumah tangga, mempunyai suami yang alhamdulillah mapan dan juga baik dalam finansial ya, secara kerjaan juga bagus. Begini ya Ayah, dengan suaminya yang mapan itu, adik saya itu suruh tidak bekerja lagi karena fokus di rumah tangga. Sebagai kakak saya senang dong, adiknya kan dijamin ya oleh suaminya, disayang gitu ya. Alhamdulillah. Tapi Saya lagi dengerin Bu. ya, tapi ada sisi suaminya yang kurang berkenan di hati adik istrinya. saya. Ya, Adik ibu. Iya, dari istrinya itu curhatlah dia ingin didengar oleh suaminya. Tapi suaminya itu menganggap itu sih biasa aja gitu. Jadi begini, udah nggak usah dipikirin, kamu itu terlalu lebay. Kata suaminya, daripada kamu baperan, nih mending kamu jalan-jalan dikasih uang lah. Kasih uang. Ya. Dari- Kalau dari suaminya Kepada- pada istrinya, karena biar tidak lebay Tidak katanya. lebay.
Akhirnya dalam 1-2 kali mungkin Bisa diterima. istrinya senang banget dong. Senang Tapi banget. lama-kelamaan. Lama-kelamaan istrinya juga bosan. Dia pengen didengar. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Pengen Oh, didengar kok begini. dikasih uang Iya. gitu. Padahal maunya didengar. Iya. Pengen didengar. Sekali-kali kan pengen sharing dengan Iya. suami. Dengerin pengen lah. curhat, denger dong keluhan aku. Iya. Gitu. Kenapa begitu? Karena mungkin tidak Begini. sekali kan suami Kenapa mertuanya. Begini kan? Enggak. Kenapa Begini begitu? jadi- Iya kenapa begitu? Karena begini. begini. Tidak didengar. Jadi istrinya agak-agak merajuk lah ya. Iya, merajuk. Begini, apa menurut AA nih? Menurut A nih. Gimana nih menurut AA? Kalau suatu waktu atau someday gitu ya, si istri itu berontak, biar didengar suami, biar bisa berkomunikasi lah, mencurahkan apa unek-unek dia gitu ya. Bukan hanya nilai kan bukan hanya sekedar uang, tapi kebersamaan dan sharing itu kan Iya. perlu. Betul. Nah istri itu apakah dosa Betul. kalau itu kalau istrinya memberontak, Berontak. Berontak. dan tapi sisi lain pun istrinya masih berpikir positif juga ya. Iya. Menurut AA itu gimana dosa? Enggak kalau istrinya ngeberontak. Iya. Nah. Biar ada komunikasi dan didengarkan. Betul. Terima kasih mungkin Sama-sama. itu aja. Iya, ya. udah itu aja Bu lah. Udah aja itu, kepanjangan nanti saya. Nah, nanti ibu bilang ke situ coba. Ya, ke kamera Bu. Ibu bilang ke Nah, kamera. itu dia kameranya. Nanti sana nih akan kameranya Ibu itu. Ibu kamera ibu itu. Ya. Iya. Kenapa? Nanti akan dijawab. Mana Nanti akan dijawab setelah Jangan kemana-mana. Iya. jangan kemana-mana, Tetap nanti di akan Jalan dijawab Dakwah BTV. setelah yang satu ini. Iya. Tetap di Jalan Dakwah. Tetap di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Baik jamaah, di segmen sebelumnya Ibu Tri dari Cisarua tanya ke Ahilman nih tentang sikap adiknya kepada suaminya yang ingin memberontak dalam rangka menunjukkan kekecewaannya terhadap suaminya yang tidak pernah mendengar keluh kesah istrinya yang diceritakan kepada suaminya untuk permasalahan ketika dia mengadu tentang sikap mertuanya atau ibu suaminya yang kurang merespon baik komunikasi dari adiknya ya, dari istrinya dan adiknya ya, gitu. Adiknya ibu ya, ngomong ke mertuanya, Bu mau oleh-oleh enggak, usah ketus, ngadu ke suaminya. Suaminya bilang, ibu kamu kok gitu sih? Enggak, kamu aja yang lebay, kata suaminya. Kan istrinya pengen didengar. Nah akhirnya istrinya tuh berontak supaya nunjukin bahwa kamu lebih dengerin orang lain daripada aku, istri kamu. Tapi kamu lebih dengerin ibu kamu daripada aku. Nah apakah salah menurut pandangan Islam? Bukan menurut AA ya, menurut pandangan Islam. Apakah itu salah melakukan hal itu? Istri melakukan pemberontakan kepada suami, apakah itu salah? Silakan Ahilman. Bunda. Jika ada sesuatu yang ingin kita sampaikan terhadap isi hati kita, maka Quran menjelaskan tentang pentingnya menyampaikan dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hatimu, sampaikanlah dengan jalan Tuhanmu, pertama dengan hikmah. Jadi nggak boleh berontak. Hikmah. Hikmah itu contoh teladan. Berarti tadi kalau kita mau didengar, kita mulai dengan cara apa? Mendengar. Yang kedua, kalau lisan kita nggak didengar sama pasangan kita, di sini boleh pinjam lisan orang lain untuk menyampaikan isi hati kita kepada orang yang ingin mendengarkannya daripada kita. Kan biasa ya Bu? Ibu jangan kaget ya. Biasanya ujian yang paling berat itu datang dari orang yang paling dekat. Menasehati yang paling sulit, menasehati orang yang paling dekat. Setuju tidak? Anak nasehatin orang tua, mudah apa susah? Susah. Istri ngasih tahu suami, mudah apa susah? Jangankan istri ke suami, suami juga susah ngasih tahu ke istri. Betul? Ade ngasih tahu sama kakak, mudah apa susah?
Memang susah. Apalagi menasehati orang yang ada di atas kita. Maka pinjam lisan orang lain untuk menyampaikan kepada orang yang ingin kita sampaikan. Dan yang ketiga, doakan. Kan yang bolak-balik hati siapa? Allah. Yang menggenggam hati? Ibu sayang, daripada sibuk menyampaikan sama suami nggak pernah didengar, cukuplah berbisik sama Allah. Curhat sama Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, kan engkau yang punya hati suami. Lembutkan hatinya agar bisa mendengar apa yang aku rasakan selama ini. Karena ternyata semakin sibuk mengungkapkan, semakin hati dibikin sakit dan kecewa oleh pasangan. Betul? Cukuplah Allah yang bisa mendengarkan semuanya. Berceritalah kepada Allah. Dia tidak memeluk ragamu, tapi dia mengerti isi hatimu. Bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, minta sama Allah. Percayalah, hanya Allah yang bisa mendengarkan setiap isi hati kita. Tepuk tangan buat ibu yang bertanya. Seperti itu Ibu Tri ya, semoga adik Ibu ya mendapatkan kebaikan dalam rumah tangganya setelah ada komunikasi yang baik juga ya, cara menyampaikan keinginannya juga dengan baik yang sesuai dengan yang Islam ajarkan, begitu ya Hilman ya. Baik, sekali lagi boleh tepuk tangan buat Ibu Tri. Dan jamaah itu tausiah dari Hilman, sunyi di tengah kecukupan ya, artinya para suami juga jangan pernah merasa sudah cukup memberi dan istri juga jangan pernah merasa kurang dalam mendapatkan perhatian dari suami gitu ya Hilman. Dan artinya sama-sama saling introspeksi bahwa dalam pemberian juga perlu ada yang bisa dipahami. Tidak hanya memberi tapi juga bisa memahami apa yang menjadi keinginan masing-masing pasangan. Seperti itu Hilman. Boleh kita akhiri tausiah ini dengan berdoa, silakan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.